Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bergabung pada teman-teman yang sudah mengklik video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan jangan bosan-bosan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait materi kisi-kisi untuk SKB, Formasi Pengawas Farmasi dan Makanan, ahli pertama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, di mana materi yang akan kita bahas yaitu tentang screening kelengkapan dokumen praregistrasi dan registrasi obat, di mana terbagi menjadi dua, yaitu yang memerlukan data uji klinik dan obat tingkat dasar. Baik teman-teman, kita langsung saja ke materinya, di mana pengawasan praregistrasi obat itu merupakan salah satu implementasi dari pengawasan pre-market, di mana pengawasan pre-market ini bertujuan untuk mendapatkan izin edar atau persetujuan registrasi, khususnya untuk pelaku produsen ya, khususnya industri farmasi. Kemudian penilaian permohonan pemasukan obat melalui jalur khusus atau SAS, dan juga ada yang namanya pengawalan atau pendampingan pengembangan obat di Indonesia. Nah, ini merupakan gambar ilustrasi terkait dengan pendaftaran obat di Badan Pengawas Obat dan Makanan tentunya, di mana dimulai dari industri farmasi yang memproduksi obat, kemudian diregistrasikan obatnya ke Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan persyaratan memiliki sertifikasi CPOB atau cara produksi obat yang baik, sehingga akhirnya nanti mendapatkan nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oke, ini juga merupakan ilustrasi dalam pengembangan obat, di mana teman-teman untuk mendapatkan gambaran lebih detail dan rinci, teman-teman nanti bisa langsung saja mencari Perka Badan POM nomor 16 2015 tentang tata laksana dan penilaian obat pengembangan baru. Selaku produsen atau industri farmasi melakukan sintesis zat aktif baru, ini merupakan langkah awal tentunya untuk pendaftaran produk. Kemudian selanjutnya perusahaan atau industri farmasi tersebut menguji non-klinik secara in vitro dan juga ada namanya in vivo. Nah, setelah uji ini berhasil, yang tentunya akan ada namanya formulasi atau scale up, tentunya dengan penerapan cara produksi obat yang baik atau GMP. Nah, ini tahap-tahapannya yang dilanjutkan dengan protokol uji klinik obat pada manusia, kemudian di-submit atau dikirimkan kepada 3 lembaga ini, ada Komite Etik, kemudian juga ada Badan POM, dan tim MTA dari Kemenkes. Nah, setelah mendapatkan persetujuan dari 3 ini, nanti obat tersebut nanti akan ada fase pertama, yaitu uji klinik pada subjek sehat. Jadi ada subjek yang diujikan berdasarkan obat yang telah diformulasi, di mana subjeknya itu adalah orang yang sehat untuk mengetahui keamanan obat. Kemudian dilanjutkan kepada fase yang kedua, yaitu uji klinik pada subjek atau orang yang sakit atau pasien untuk melihat apakah obat tersebut betul-betul berkhasiat menyembuhkan. Dan setelah itu ada fase ketiga yang disebut dengan uji klinik dengan jumlah subjek atau objek sasaran lebih banyak, dan tentunya konfirmasi keamanan dan khasiat obat adalah tujuan dari fase ketiga ini. Nah, untuk teman-teman yang ingin mencari tahu informasi dan mendalami terkait 3 fase uji ini, mungkin teman-teman bisa langsung saja mencari informasi di Perka BPOM nomor 21 tahun 2015 tentang tata cara laksana persetujuan uji klinik, dan juga ada satu namanya Perka BPOM nomor 18 2005 tentang pedoman uji bioekivalensi. Nah, ini adalah perka yang mengatur tentang uji klinik. Kemudian setelah fase ketiga berhasil, akan dilakukan registrasi obat di Badan POM oleh pelaku usaha atau industri farmasi tersebut. Kemudian Badan POM akan melakukan evaluasi, dan
Setelah mendapatkan izin edar, maka perusahaan atau industri farmasi tersebut akan memproduksi dengan skala komersil atau skala yang besar. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu lagi informasi terkait dengan registrasi obat, bisa langsung ke Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 2009, kemudian ada Permenkes 1010 2008 tentang registrasi obat, ada Perka Badan POM nomor 24 juga tahun 2017, Perka BPOM 17 2015, dan ada juga ACTD, ASEAN Common Technical Document, dan ACTR atau ASEAN Common Technical Requirements. Oke, itu gambaran umum yang teman-teman harus tahu ya. Jadi ini adalah pengembangan obat yang memerlukan uji klinik. Kita lanjut. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan registrasi obat, di mana untuk regulasi atau informasi yang rinci teman-teman bisa langsung mencari juga Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 dan Permenkes Nomor 10 tahun 2008 yang berkaitan dengan registrasi obat tersebut. Nah, pada pasal 2 Permenkes 1010 2008 berbunyi bahwa obat yang diedarkan di wilayah Indonesia sebelumnya harus dilakukan registrasi untuk memperoleh izin edar. Nah, jadi seluruh obat yang diedarkan di Indonesia itu harus memperoleh izin edar, kecuali ada pengecualian, yaitu ada 4 poin ini. Yang pertama, ada obat untuk pengembangan produk. Nah, obat untuk pengembangan produk ini misalnya ada obat yang sementara ingin dilakukan pendaftaran, tapi sebelum melakukan pendaftaran otomatis produsen itu harus melakukan pengembangan atau pengujian dulu. Jadi itu ada pengecualian untuk produk-produk yang masih dalam proses pengembangannya. Jadi itulah yang pertama. Yang kedua ada namanya obat donasi yang tujuannya bukan untuk komersil tapi hanya untuk donasi. Kemudian ada obat penggunaan khusus atas permintaan dokter. Jadi ini biasa ada pasien yang membutuhkan obat khusus. Nah, itu boleh mendapatkan obat tanpa izin edar. Yang penting atas permintaan dokter tadi. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah obat untuk uji klinik. Nah, ini juga merupakan obat yang tidak perlu mendapatkan izin edar. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Nah, selain obat yang masuk dalam kategori obat itu ada namanya produk biologi. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu kira-kira bagaimana registrasi obat dan produk biologi itu, teman-teman bisa langsung mencari peraturan tentang kriteria tata laksana registrasi obat pada Peraturan Kepala Badan POM nomor 24 tahun 2017. Oke, buat teman-teman juga ada yang namanya SAS, yaitu pemasukan obat yang tidak memiliki izin edar, namun sangat diperlukan dalam kondisi tertentu ke wilayah Indonesia melalui mekanisme jalur khusus untuk tujuan penelitian pengembangan produk dan penggunaan sendiri atau pribadi. Tapi ada 3 kriteria untuk SAS itu sendiri. Yang pertama kriterianya, SAS ini tidak untuk tujuan komersil, kemudian bersifat sementara, jadi tidak akan ada secara terus-menerus, kemudian dalam jumlah terbatas sesuai kebutuhan. Jadi produksinya juga tidak boleh dalam jumlah yang banyak. Nah, itu untuk informasi terkait SAS yang masuk dalam pengawasan obat dan makanan kategori obat, komoditi obat. Oke, kita lanjut. Nah, di sini implementasi SAS itu ternyata sampai saat ini melibatkan 2 instansi. Yang pertama ada Kementerian Kesehatan dan yang kedua ada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, di sini adalah peran dari kita sebagai ASN dari Badan POM. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada kriteria obat yang mendapatkan izin edar. Jadi di Badan POM itu obat yang didaftarkan tidak serta-merta diterima dan tidak serta-merta akan mendapatkan izin edar. Ada beberapa kriteria, di mana kriteria pertama itu adalah berkaitan dengan khasiat, ini yang pertama, berkaitan dengan khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai. Nah,
Untuk kriterianya ini ada 3. Pembuktian pertama adalah dengan adanya uji non-klinik, kemudian ada bukti uji klinik, dan bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi ini namanya fleksibel. Untuk yang poin ketiga sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, mutu yang memenuhi syarat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ada 2 kriteria persyaratan, yaitu proses produksinya sesuai dengan cara produksi olah obat yang baik atau CPOB, kemudian dilengkapi dengan bukti yang sah. Kemudian untuk kriteria yang ketiga, informasi produk dan label. Nah, ini yang biasanya diawasi oleh Badan POM ketika obat sudah beredar ataupun obat ketika didaftarkan. Jadi informasi pada label obat itu juga harus sesuai dengan syarat. Yang pertama, ada informasinya harus lengkap, objektif, tidak menyesatkan. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional, dan aman. Oke, itu adalah kriteria yang perlu dimiliki oleh obat yang akan didaftarkan di Badan POM sehingga nanti obat tersebut bisa mendapatkan izin edar untuk dipasarkan secara komersil ke masyarakat. Nah, kemudian kita lanjut, ada kriteria khusus juga agar obat tersebut dapat mendapatkan izin edar dari Badan POM. Nah, untuk psikotropika baru itu kriterianya harus memiliki keunggulan dibandingkan dengan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia. Jadi jika ada obat psikotropika yang ingin dikembangkan, tapi ternyata jika dibandingkan dengan obat psikotropika yang sejenis, ternyata tidak ada kelebihannya, maka obat tersebut kemungkinan tidak akan diterima. Jadi harus ada nilai plus atau keunggulan dibandingkan psikotropika sebelumnya. Kemudian yang kedua, ada obat program kesehatan nasional harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah penyelenggara program kesehatan nasional. Misalnya penyelenggaranya itu adalah Kementerian Kesehatan, maka persyaratannya harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan di program oleh Kementerian Kesehatan itu. Jadi itu persyaratan atau kriteria khusus agar obat mendapatkan izin edar. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, ini beberapa istilah yang teman-teman harus ketahui dan dapat bedakan, di mana ada terminologi di produk atau komoditi obat itu ada namanya obat baru, ada juga yang namanya obat generik, dan ada produk biologi. Nah, kita langsung ke perbedaan masing-masing. Yang pertama, obat baru merupakan obat dengan zat aktif baru. Jadi ada kata zat aktif baru ya. Jadi betul-betul baru, bentuk sediaannya baru, kekuatannya baru, atau kombinasi baru yang belum pernah disetujui di Badan POM. Ada juga yang namanya obat generik. Nah, untuk obat generik ini, obatnya itu merupakan obat yang mengandung zat aktif dengan komposisi, kekuatan, bentuk sediaan, rute pemberian, indikasi, dan posologi sama dengan obat originator yang sudah disetujui di Indonesia. Nah, obat generik ini biasanya kalau di pasaran itu harganya murah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada yang namanya produk biologi. Nah, di era COVID seperti ini, produk biologi ini merupakan produk yang lagi gencar-gencarnya diusahakan dan diprogramkan oleh pemerintah, di mana contohnya itu ada vaksin, kemudian imunosera, antigen, hormon, enzim, produk darah, dan produk hasil fermentasi lainnya, termasuk antibodi monoklonal dan produk yang berasal dari teknologi rekombinan DNA. Jadi vaksin COVID-19 itu juga merupakan salah satu contoh dari produk biologi ini. Itu masuk di pengawasan BPOM juga ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk kategori registrasi obat, itu ada beberapa kategori yang perlu teman-teman ketahui, di mana ada yang namanya registrasi baru, yang artinya bahwa obat itu belum mendapatkan izin edar dari Badan POM. Kemudian juga ada yang namanya registrasi variasi, merupakan registrasi yang dilakukan untuk
perubahan terhadap obat yang sudah mendapatkan izin edar. Jadi misalnya perubahannya itu lokasi produsennya pindah misalnya dari kecamatan A ke kecamatan B, maka harus dilakukan perubahan, yaitu dengan cara registrasi variasi, sehingga nanti alamat di kemasan itu akan berubah ke alamat baru, bukan alamat yang sebelumnya. Kemudian juga ada yang namanya registrasi ulang. Nah, registrasi ulang ini biasanya untuk memperpanjang izin edar dari produk yang sudah beredar. Itu yang mungkin teman-teman harus lebih dalami juga, jangan sampai diberikan contoh produk ataupun perubahan terhadap suatu produk dan ditanyakan kategorinya masuk di registrasi yang mana. Jadi teman-teman harus bisa membedakannya. Kita lanjut kalau begitu. Nah, di sini ada persyaratan registrasi obat, di mana persyaratan utamanya itu adalah dilakukan oleh pendaftar. Kemudian pendaftar ini merupakan industri farmasi yang telah mendapatkan izin industri farmasi. Jadi untuk industri farmasinya, jika belum memiliki izin industri farmasi ini, maka tidak bisa menjadi pendaftar. Kemudian juga untuk industri farmasi ini adalah badan usaha yang memiliki izin untuk melakukan pembuatan obat atau bahan obat. Nah, di sini ada namanya registrasi obat dalam negeri. Jadi untuk registrasi obat produksi dalam negeri itu ada beberapa persyaratan yang perlu diketahui, khususnya untuk produsennya. Yang pertama tadi seperti yang saya sebutkan di awal bahwa harus memiliki izin industri farmasi. Kemudian ada sertifikat CPOB-nya yang masih berlaku tentunya. Nah, kemudian juga registrasi obat kontrak produksi dalam negeri. Nah, ini jika pelaku usaha atau pendaftar tidak memiliki izin, maka bisa menggunakan cara ini, yaitu dengan kontrak. Nah, ada namanya obat kontrak, yang dimana maksudnya obat kontrak itu adalah obat yang pembuatannya dilimpahkan kepada industri farmasi lain, dan juga pendaftarnya itu adalah pemberi kontrak, namun tidak memiliki izin usaha biasanya. Jadi terserah dari pendaftar apakah ingin mempercayakannya secara keseluruhan tahapan pembuatannya atau hanya sebagian saja. Kemudian ada juga formula obat kontrak produksi dalam negeri, itu dapat berupa formula dari pemberi kontrak atau formula dari penerima kontrak. Jadi untuk formulanya itu dibebaskan sesuai dengan kesepakatan atau kontrak dari masing-masing pelaku usaha. Nah, untuk registrasi obat kontrak itu sendiri, khususnya dalam negeri, ketentuannya yang pertama harus memiliki izin industri farmasi, seperti biasa ini yang paling utama, harus ada izinnya, terus CPOB tadi, kemudian memiliki dokumen perjanjian kontrak, karena memang dasar registrasi obat kontrak ini adalah dari perjanjian kontrak itu, maka otomatis dokumen itu menjadi salah satu persyaratan. Kemudian industri farmasi pemberi kontrak atau industri farmasi penerima kontrak bertanggung jawab terhadap aspek khasiat ini, keamanan, dan mutu obat yang dikontrakkan, dengan penanggung jawab utama adalah industri farmasi pemberi kontrak sebagai pemilik izin edar. Kemudian industri farmasi penerima kontrak harus memiliki sertifikat CPOB yang masih berlaku. Kemudian industri farmasi penerima kontrak tidak dapat mengalihkan pembuatan obat yang dikontrakkan kepada pihak ketiga. Jadi misalnya ada perusahaan A mengkontrak perusahaan B untuk memproduksi obatnya, tapi perusahaan B ini ternyata tidak mampu menyelesaikan atau mungkin ada kendala dalam proses produksinya, maka perusahaan B ini berinisiatif untuk menggunakan perusahaan C. Nah, ini tidak boleh. Jadi hanya antara dua pihak itu saja yang boleh terlibat dalam proses produksi obat tersebut. Nah, ini adalah informasi terkait izin edar khususnya untuk komoditi obat di Badan POM. Nah, ini informasi yang paling penting juga teman-teman harus ketahui bahwa izin edar obat itu berlaku paling lama 5 tahun selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Jadi, jika tidak memenuhi ketentuan, otomatis tidak akan memiliki izin edar. Kemudian, untuk registrasi obat berdasarkan perjanjian atau kontrak, dengan masa kerja sama kurang dari 5 tahun, maka
masa berlaku izin edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama dalam perjanjian dokumen tersebut. Oke, jadi sesuai dengan dokumen perjanjiannya. Kemudian ada juga yang namanya obat yang telah habis masa berlaku izin edarnya dan tidak diperpanjang, dinyatakan obat sebagai obat yang tidak memiliki izin edar. Jadi sangat penting diperhatikan oleh setiap pelaku usaha bahwa setiap produknya jika sudah mendekati masa expired izin edarnya atau sudah hampir habis masa izin edarnya, otomatis perusahaan tersebut harus segera mendaftarkan ulang. Jika ternyata tidak mendaftarkan ulang dan obat tersebut masih beredar di pasaran, maka obat tersebut dikatakan sebagai obat yang tidak memiliki izin edar. Walaupun pernah ya, tapi karena memang sudah misalnya sudah 5 tahun tapi tidak diperpanjang lagi, maka obat tersebut sudah bisa dikatakan sebagai obat yang tidak memiliki izin edar. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk izin edar obat itu ada 15 digit, di mana setiap digitnya itu ada informasinya, jadi tidak sembarang serta-merta dicantumkan ya untuk 15 digitnya itu, di mana untuk digit pertama, jadi ada kode-kodenya, dimulai digit pertama itu antara 2 ini, D atau G, D ini untuk nama dagang, kemudian G itu jika obatnya itu adalah menunjukkan nama generik. Kalau misalnya obat ini merupakan obat generik, maka contohnya dimulai dengan huruf G. Jadi kita ulang, misalnya G, kemudian digit keduanya itu bisa ada 5 opsi. Pertama K, misalnya golongan obatnya itu ada obat keras, berarti dia harus menggunakan K. Tapi kalau misalnya obat itu obat bebas terbatas, maka menggunakan T. Dan B jika obat bebas, N jika obat tersebut merupakan obat narkotika, dan P jika obat tersebut masuk di kategori psikotropika. Nah, misalnya itu obatnya obat keras, berarti setelah G, digit selanjutnya adalah K. Kemudian digit ketiga itu bisa I atau L. I ini untuk impor, L itu untuk lokal. Misalnya produknya impor, jadi 3 digit pertama itu adalah GKL. Nah, untuk digit 4 dan 5 menunjukkan tahun persetujuan pendaftaran obat. Jadi misalnya tahun persetujuannya itu 2020 ya, berarti 20. Nah, digit 6, 7, dan 8 menunjukkan kode industri farmasi. Jadi di setiap provinsi itu biasanya untuk industri farmasi yang terdaftar di setiap provinsi akan mendapatkan kode dari dinas perizinan ya. Biasanya itu dinas perizinan, misalnya izinnya itu 002. Jadi seperti ini. Mohon maaf ya tulisannya agak jelek. Oke, kemudian untuk digit 9 sampai 11 itu menunjukkan nomor urut produk ya. Jadi misalnya industri farmasi ini punya produk ada 5 ya. Jadi yang ingin didaftarkan adalah produk kelima. Jadi biasanya nomor urutnya 005. Karena biasa ada industri farmasi yang produknya itu bisa sampai ratusan. Jadi harus ada urutan tiap produk di perusahaan tersebut. Untuk digit 12 dan 13 ini menunjukkan kode bentuk sediaannya. Misalnya sediaannya itu apakah tablet atau kapsul. Nah, misalnya apa ya? Ini 12 ya misalnya. Kemudian digit 14 itu menunjukkan kekuatan keberapa, misalnya 2. Dan digit terakhir menunjukkan jenis kemasan. Jadi jenis kemasan yang digunakan itu apa? Misalnya juga 2, maka inilah izin edar yang diperoleh dari Badan POM untuk produk obat tersebut. Nah, untuk izin edar yang didaftarkan di Badan POM itu dapat terjadi pembatalan. Nah, hal-hal yang dapat menyebabkan pembatalan atau dilakukan penarikan dari peredaran, misalnya obat ini sudah ternyata mendapatkan izin dari Badan POM. 1 tahun berjalan, ternyata ada ketidaksesuaian atau ternyata produsennya ini melanggar ya. Otomatis obat tersebut akan ditarik dari peredaran walaupun belum cukup 5 tahun ya. Nah, itu ada beberapa kriteria alasan kenapa bisa ditarik. Misalnya yang pertama, berdasarkan penelitian atau pemantauan yang dilakukan oleh Badan POM dalam penggunaan setelah beredar
tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Nah, ini merupakan alasan pertama. Kemudian alasan kedua, informasi produk atau promosi menyimpang dari persetujuan izin edar. Ternyata ketika 1 tahun berjalan, produk ini mulai berimprovisasi dalam memberikan iklan kepada masyarakat. Dan iklannya itu ternyata tidak sesuai dengan persetujuan awal, maka bisa dilakukan penarikan. Kemudian ada ketiga itu adalah pendaftar tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan. Jadi memang ada persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh pendaftar. Kemudian yang keempat, izin industri sedia farmasi yang mendaftarkan, memproduksi atau mengedarkan dicabut. Nah, ini biasanya ada praktek-praktek atau mungkin sarananya tidak memenuhi syarat tapi tidak pernah diperbaiki walaupun sudah dapat teguran dari Badan POM. Nah, makanya dilakukan pencabutan izin industri ya. Jadi setelah izin industrinya dicabut, otomatis produknya juga akan ditarik dari pasaran. Nah, yang kelima, pemilik izin edar melakukan pelanggaran di bidang produksi atau peredaran obat. Nah, ini tentunya pelanggarannya. Jadi otomatis akan dicabut dan dibatalkan izin edar produk tersebut. Nah, ini adalah logo-logo yang perlu teman-teman tahu dan harus teman-teman bisa bedakan untuk obat bebas di mana peredarannya luas terbatas, kemudian obat narkotika itu siapa yang harus wajib menjualnya, tidak disebarkan di setiap sarana juga tentunya. Nanti teman-teman bisa langsung cari saja informasinya di regulasi-regulasi di Badan POM. Nah, ini adalah regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pendaftaran Badan POM. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca saja sendiri, tidak perlu lagi saya sebutkan satu persatu ya. Nanti teman-teman langsung saja baca, dan jika tertarik untuk mencari informasi, silakan langsung saja cari nomor peraturannya dan tentang apa di JDIH boleh ya. jdih.pom.go.id nanti. Kita lanjut. Nah, ini contohnya misalnya ada soal seperti ini. Izin edar obat berlaku paling lama berapa tahun? Nah, tentunya tadi sudah ada ya informasinya. Untuk jawaban nomor satu ini pasti 5 tahun ya. Kecuali yang perjanjian tadi sesuai dengan berapa lama perjanjian di dokumen perjanjian antara kedua belah pihak. Kemudian juga contoh lainnya, misalnya ada pertanyaan seperti ini. Pernyataan yang benar terkait kriteria obat yang mendapatkan izin edar dilihat dari aspek khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai adalah A. Dibuktikan melalui uji non-klinik dan klinik, kemudian B. Dibuktikan melalui bukti-bukti sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan, C. Dibuktikan melalui uji non-klinik dan dibuktikan melalui bukti-bukti lain, D. Dibuktikan melalui uji klinik dan bukti-bukti lain, dan E. Dibuktikan melalui uji non-klinik, klinik, dan bukti-bukti lain. Nah, ini juga ada tadi di informasi yang sudah saya sampaikan. Nah, untuk soal ini jawaban yang benar adalah jawaban E. Ini jawaban yang benar, yaitu harus ada uji non-klinik, uji klinik, dan bukti-bukti lain. Nah, itulah informasi yang dapat kita bagi pada kesempatan kali ini terkait dengan registrasi obat ya. Dan untuk selanjutnya kita akan lanjut dengan materi pokok selanjutnya. Sementara saya mengumpulkan materi-materinya, selamat belajar buat teman-teman. Jangan lupa untuk mengakses informasi-informasi di JDIH jika ingin mengetahui lebih dalam lagi informasi terkait regulasi. Ada link JDIH di deskripsi video ini, saya akan share juga. Silakan nanti langsung teman-teman klik saja di deskripsi dan langsung bisa teman-teman cari berdasarkan nomor ataupun langsung ke keyword tentang apa aturan yang teman-teman cari. Oke, mungkin itu informasi pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjut pada kesempatan selanjutnya. Sampai jumpa dan selamat belajar, salam sukses.